Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, ini kita masih meneruskan kajian kitab Ibanatul Ahkam yang memberikan syarah dan penjelasan penjabaran terhadap kitab hadis Bulughul Maram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke dihirrah sudah. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ya. Coba kita baca bersama, dibaca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma'in fa'uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Oke, hadis yang ke-10. Wa bihi wa ilaihi qala ay wa bis sanad wa ilaihi ay wa ilas sanad. Qala an Anas bin Malik, saking sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dahu sapa Anas bin Malik, jaa datang sapa Arabiyun, orang desa. Arabiyun ini nisbatun ilal Arab, yang rumahnya masih di pedalaman. Nama orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah al-Yamami. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah al-Yamami. Jenenge Arabi yang diceritakan dalam hadis ini namanya adalah Dzul Khuwaisirah al-Yamami. Ini hadis ini sangat terkenal ya. Kalau dalam istilah fikih, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan dengan istilah hadisul Arabi. Kalau di sana ada istilah hadisul Arabi, itu langsung menunjuk pada hadis ini. Arabi ini adalah Dzul Khuwaisirah al-Yamami ini. Peristiwanya sangat lucu, kasusnya ini sangat lucu gitu ya. Fabala, ketika Arabi ini datang, orang yang dari pedalaman ini datang, di masjid itu datangnya. Fabala moko tiba-tiba kencing. Fabala moko kencing sapa Arabi fi taifatil masjid, ing dalam bagiannya masjid, ing dalam bagian dalamnya masjid itu. Namanya juga orang Arabi, orang pedalaman yang tidak berpendidikan. Paham ya? Jadi ada yang tidak berpendidikannya. Sebab kalau saiki ya hampir masih wong desa sudah berpendidikan juga ya. Ini wong desa dan ora sekolah gitu gampangane, ora tahu ngaji, ora tahu sekolah. No masjid moro-moro nguyuh sak nggon-nggon gitu ya di tempat masjid itu. Bukan ngompol, sengaja nguyuh dia memang ya. Sengaja kencing, dan karena dia tidak paham, tidak tahu gitu bahwa itu tidak boleh. Karena ada orang kencing seperti itu, dari orang yang Arabi tadi ini kencing seperti itu, sahabat yang lain yang melihat itu lalu pada marah gitu kan, melihat itu kaget dan marah. Fazajaro moko mencegah, hu ing Arabi sopan nasu para sahabat. Fazajaro moko mencegah, apa kalau sekarang ya
Mencegah dengan marah itu zajaroh itu. Fanahahum. Ya, naha di sini berbeda dengan zajaroh. Fanaha. Kalau naha ini melarang untuk menghentikan dengan cara yang biasa gitu. Tidak ada tekanan yang sifatnya marah atau agak provokatif, itu enggak gitu. Zajaroh itu mencegah dengan cara yang agak kasar gitu ya, zajaroh itu. Sahabat ketika melihat ada Arabi kencing itu di masjid, mereka semuanya lalu marah, kemudian melarang Arabi itu. Ya posisi sudah dalam keadaan kencing, dilarang, dicegah untuk kencing itu. Kan susah ngerim kencing yang sudah lagi jalan itu ya. Fazajarohu. Tapi itu kan muncul karena kaget kan gitu ya. Karena mereka kaget dan karena mereka sahabat ini aneh gitu kan, udah masjid kok kencing gitu ya. Yang terjadi apa? Fanaha moko mencegah. Fanaha moko melarang mencegah hum ingnas sapa Rasulullah. Justru Rasul melarang sahabat untuk melakukan tindakan itu gitu ya. Tindakan menghentikan kencingnya Arabi tadi ini oleh Nabi dilarang. Nduk jarno. Wis jarno wis kadung kencing dia di situ. Biar selesaikan dulu sekalian menikmati kencingnya gitu ya. Kencing itu kan bagian dari kenikmatan. Iya toh? Makanya mari nguyuh terus lego kan gitu ya. Nah, durung nguyuh kan ngerasa abot. Paling berat itu orang kencing. Makanya kenapa orang kencing mesti dipegangi alat kencingnya itu ya. Karena berat katanya begitu. Ini Arabi maunya dihentikan kencingnya oleh sahabat. Fazajaroh itu mencegah dan menghentikan kencingnya seorang Arabi tadi ini. Tapi oleh Nabi justru sikap sahabat ini dilarang, tidak boleh. Ojo ngono wis jarno wis fanahum Rasulullah. Nah, ngejarnone itu bukan karena membiarkan orang biar kencing di masjid, enggak. Karena mencegah untuk timbulnya sesuatu yang lebih buruk lagi. Terusan hadisnya, falamma qadha. Nah ini ya terusannya. Falamma qadha, ketika telah menyelesaikan sapa Arabi bawalahu ing kencingnya Arabi, amaro moko perintah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin kelawan mengambil air sak timbo. Bidzanubin kelawan ngambil timbo mimain saking banyu. Baru setelah itu Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat, wis saiki jika banyu sak timbo. Fa uhriqa alaihi. Nah ini ya. Aroko itu artinya mengalirkan. Ini justru ada tambahan kalimat yang berupa hak itu fa uhriqa alaihi. Mestinya uriko kan begitu. Nah, ketika dimajulkan dia justru dapat tambahan berupa hak yang tiba-tiba orang Arab menambahkan hak ini. Ini di luar konteks rumus nahwu sudah ini ya. Fa uhriko mongko disokno. Fa uhriko mongko dituangkan disokno, diguyangno apa dzanubin min ma'in alaihi ing atase baulil Arabi tadi ini. Muttafaqun alaihi, disepakati apa alaihi ing atase hadis. Hadisnya ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari saja sudah sahih, apalagi diperkuat dengan riwayat Imam Muslim dan yang lain gitu ya. Oke ya. Jadi ini hadis yang menceritakan tentang peristiwa Arabi dalam istilah ilmu fikihnya, dalam istilah kitab-kitab fikih itu diistilahkan dengan apa? Hadisul A'rabi. Apa namanya? Hadisul A'rabi. Kalau hadis tentang Nabi yang lupa sholat, lalu ada sahabat namanya Dzul-Yadain yang berani bertanya pada Nabi tentang sholat asarnya kok hanya 2 rakaat. Hadis itu dikenal dengan hadisul Dzul-Yadain. Karena yang berani bertanya itu sahabat yang dijuluki Dzul-Yadain. Jadi dalam disiplin ilmu fikih itu biasanya untuk memudahkan pikiran kita terkait dengan satu kesimpulan hukum itu biasanya dihubungkan dengan peristiwa yang gampang diiling-iling. Ya, ini kasusnya Arabi tadi ini. Maka hadis ini dikenal dengan apa istilahnya? Hadisul Arabi ini. Oke. Laqad ba'asra ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam raufan bin nasi mursyidan lahum ala khuluqin azimin. Laqad ba'asa, teman-teman diutus sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam raufan hale wong sing banget. Raufan ini sifatnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya banget. Ya, banget. Kalau afalut tadil itu luweh
luweh ganteng, luweh gede itu namanya af'alu tafdhil. Tapi kalau banget namanya apa? Sighat mubalaghah. Raufan kang banget kasih sayangnya. Ghafurun banget ngapurone. Mana dasarnya? Dasarnya mana? Fa'alun au fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badilu wazani fa'alun utawa mif'alun tuduh makna itu namanya nuduhno. Nuduhno itu menunjukkan sighatnya mubalaghah. Kanjeng Nabi itu raufan, diutus oleh Gusti Allah sebagai seorang rasul iku raufan halih wong sing atau banget welase, wong sing banget welase bin nas. Jadi tadi itu semua sahabat kan reaksinya pasti marah kan gitu melihat masjidnya dikencingi oleh Arabi tadi ini. Tapi logika nubuah, istilah Gus Bahanya itu ya, logika nubuah, pikiran seorang nabi itu berbeda. Biarkan saja dia kencing, selesaikan dulu biar selesaikan. Nanti baru kamu ambilkan air kemudian digoyang. Kenapa? Nanti di belakang dijelaskan. Mursyidan, kanjeng Nabi itu raufan bin nas. Raufan bin nas. Raufan banget oleh kasih sayang bin nas. Mursyidan tur menunjukkan. Mursyidan tur halih wong sing menunjukkan. Orang yang membimbing menunjukkan lahum maring nas. Ala khuluqin azimin ing atase budi pekerti yang tinggi. Jadi Nabi oleh Allah dibekali sifat rauf, dibekali sifat yang mursyidan. Rasyid itu artinya orang yang mendampingi, bukan hanya mengajar, tapi mendampingi. Kalau muallim itu lebih kepada menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, itu muallimun, guru itu muallim ya. Ya, ustadz itu mengajarkan sesuai dengan materi keilmuannya saja gitu ya. Tapi kalau mursyid itu bukan hanya menunjukkan keilmuan tapi juga membimbing kehidupan secara lengkap. Makanya ada istilah mursyid, mursyidan. Nabi itu bukan sekedar muallim tapi mursyidan. Apa namanya? Mursyidan. Nah, kiai itu bukan sekedar muallim, kiai itu adalah mursyidan. Bahkan ada yang menurut murabbi. Tarbiyah itu murabbi, orang yang membimbing, yang mengelola, yang mengarahkan, yang memberikan jiwa kepada kita. Yang dididik bukan hanya akalnya tapi juga jiwanya. Jiwanya dicerdaskan, perilaku kehidupan Anda, ya, emosi Anda juga dilatih, karakter Anda dibentuk. Itu namanya mursyidan wa murabbiyan, orang yang menunjukkan kehidupan ini. Kalau menjadi mu'allim itu gampang ya, pokoknya kamu punya ijazah dengan disiplin ilmu tertentu, punya ilmu guru, caranya ngulang, bisa administrasi, selesai sudah. Nah menjadi mursyid itu yang paling sulit. Mursyidan wa murabbiyan itu yang menjadi sulit. Murabbi itu. Karena Anda harus mengawal jiwa. Mengawal jiwa bukan hanya dengan keilmuan tapi dengan uswah, pembiasaan, perilaku, dengan doa. Paham ya? Dengan segala macam yang harus kita lakukan itu. Itu maksudnya seperti itu. Oke ya. Jadi Nabi itu mursyidan, raufan mursyidan. Ala khuluqin azimin ing atase budi pekerti yang sangat tinggi. Jadi Nabi diberi Allah budi pekerti yang sangat tinggi. Rahiman tur welas asibil jahili dengan orang yang bodoh. Tadi Arabi itu orang yang bodoh, Nabi itu welas. Justru kepada orang yang bodoh Nabi itu sangat sayang. Saiki kan diwalik tau. Sekolah itu nek ana wong bodoh dites gak lulus malah justru gak diterima ya, gak tes lulus, gak lulus ujian. Itu bukan jiwa mursyidan, bukan jiwa murabbi. Murabbi itu justru nek ana sing gak paham itu rahiman, malah welas. Dia melihatnya bukan pada apa yang dia bisa, tapi perjuangan seorang anak untuk menjadi bisa itu yang lebih penting. Paham tuh? Saya ulangi ya, kalau Anda mengajar, kalau Anda menjadi seorang guru, lihatlah perjuangan seorang anak didikmu ketika kepingin iso iku yang lebih penting. Jangan semata-mata melihat isone. Paham ya? Karena sing dadekno iso itu Gusti Allah. Kalau Anda marah seseorang karena dia tidak bisa, Anda membenci atau Anda menghukum seseorang dengan tidak naik, dengan tidak lulus karena tidak bisanya, karena nilainya elek, sama dengan Anda menghukum kepada Allah.
Anda maituno Gusti Allah minimalnya. Kenapa sing dadekno pinter itu guru apa Gusti Allah? Gusti Allah. Guru itu sebagai tugas, melaksanakan tugas perintah saja, perintah untuk mulangno. Tidak ada perintah kepada guru untuk jadikan pinter, itu tidak ada. Paham ya? Saya ulangi. Guru itu tugasnya apa? Mulang apa pinter no? Mulang. Bahwa mulang nanti jadi pinter, nek jadi pinter itu urusannya Gusti Allah sudah. Karena pinter itu bisa tekok mulang, bisa tekok kersane Gusti Allah. Yang lumrah panjang tekok mulang, namanya sebab yang adiyah. Paham ya? Juga lakukan saja tugas mulangnya. Urusan pinter urusan Gusti Allah. Makanya kita tidak boleh lalu menghakimi seorang murid, seorang anak, seorang santri karena persoalan itu. Paham toh? Ya, kesalahannya kita ada di sana gitu. Ya, apalagi yang kita hakimi itu sesuatu yang mestinya bukan menjadi sesuatu yang pantas untuk kita hukum, untuk kita berikan penilaian. Kayak yang sering saya katakan, burung kita uji dia untuk berenang, ya pasti dia tidak akan pernah lulus gitu ya. Kitanya yang salah untuk memberikan ujiannya gitu. Tapi kita yang menghukum juga, itu kan konyol dua kali kan? Paham ya? Kalau burung mesti kita uji terbang, dia pasti lulus dan pasti hebat. Paham ya? Salah sing uji gitu. Nah, Anda apa? Anda harus tahu diri Anda. Apakah saya ini burung, bebek, apa terwelu sing suka tidur? Terwelu itu seneng turu ya. Terwelu itu berarti punya potongan turu, melungker, dedek ngantuk gitu. Lungguh ngantuk ya. Berarti punya bakat jadi terwelu itu. Paham itu? Nah, memahami karakter dan manusia itu menjadi penting. Jangan melakukan sesuatu yang Anda tidak paham tentang sesuatu itu. Lakukanlah segala sesuatu dan Anda harus memahami sesuatu yang Anda lakukan itu. Diilmonilah gitu ya. Itu maksudnya gitu. Kanjeng Nabi itu mursyidan rohiman. Bil jahili idhar takaba mukhalafatan. Idhar takaba nalikane nglakoni sapa jahil mukhalafatan ning perkara kang ngulayani yang berbeda. Nabi itu tetap sayang dengan tadi ini. Kok terus dimarahin enggak? Sama dengan anak kecil kan? Ketika Nabi melihat ada anak kecil yang dimarahi karena melakukan sesuatu sing gak podo karo karepe sing tuwek, Nabi itu marah-marah. Sudah, enggak usah dimarahi. Kasihan kalau dia luka hatinya karena marah kamu. Kalau luka hati itu tidak bisa dibasuh dengan apapun, tidak bisa dibersihkan. Paham ya? Yang biasa jatuh cinta dan lalu putus cinta, ya. Luka hati itu sulit untuk dibasuh dengan air. Tapi kalau najis itu bisa dibasuh dengan air. Biarkan dia. Paham itu? Jangan biasa membuat luka hati karena itu sulit untuk dibasuh. Tidak ada. Di tayamumi gak iso, tayamum luka hati untuk tayamumi ora iso gitu ya. Ya. Paham? Makanya lebih baik sakit gigi daripada, nah itu kan kamu suka dangdut juga akhirnya ya. Idhar takaban alikan ngelakoni sapa Arabi mukhalafatan yang sesuatu yang berbeda. Falaqad saro as-sahabatu. Falaqad saro muka teman-teman telah marah. Saro itu marah, muring-muring. Sebab sahabatu ridwanullahi alaihim. Ya karena sahabat karena logika sahabat itu dia merasa masjid itu suci kan. Ono wong ngono kan mesti muring-muring gitu loh ya. Itu tidak salah. Tapi itu keterbatasan logika seorang manusia biasa. Kalau Nabi karena bukan manusia biasa, manusia pilihan, menungso tapi pilihan itu manusia dengan pilihan kualitas khusus punya logika tersendiri gitu ya. Justru disuruh biarkan saja dulu dia kencing, selesaikan. Biar menikmati kencingnya. Kamu lihat saja dia kencingnya. Jadi tontonan kan menarik melihat orang kencing gitu ya. Baru setelah itu kamu. Sebab kalau kamu suruh berhenti nanti dia lari, malah justru kemana-mana. Bisa jadi angka 8, bisa morat-marit sak masjid kan malah susah. Gimana? Orang kencing diobrai kan mesti lari. Nggak bisa dihentikan, akhirnya kan sak masjid bisa kotor kabeh gitu kan. Itu kan sangat logis Nabi itu melarang itu tadi ya. Ya itu namanya logika nubuah itu tadi ya. Bukan logika manusia biasa itu. Fanahum sapa Rasul
Tadi ini al-Arabi, sahabat yang melarang Arabi tadi, alladzi bala fil masjid wa kana hadisu ahdin bil Islam. Arabi itu orang yang baru masuk Islam. Fanahahum sapa Rasul an dzalik, kanjeng Nabi melarang dari sikap sahabat itu. Lidorori, karena ada bahaya. Alladzi yansha'u, yang bakal tumbuh, bin khibasi baulihi, kelawan apa, morat maritnya uyuwe, bin khibasi baulihi, kelawan morat marite uyuwe Arabi, idza qata'a, nalikane memotong, menghentikan sapa Arabi hu ing baul tadi ini. Obitan jisi saubihi wa badani, atau dengan malah justru akan menjadikan najis pakaian dan badannya. Wantisyari najasatilan, menyebarna najis fil masjid, ing dalam masjid. Idan, kalau demikian, artinya kalau dibiarkan dia kencing, idan kalau begitu lam yanqati al baulu. Idan kalau dengan mencoba menghentikan itu lam yanqati, tidak akan pernah bisa menghentikan ora iso leren opo al baulu, kencingnya. Wadalla, dan menunjukkan sapa nabihum ing sahabat. Wadallalan, menunjukkan sapa nabihum ing sahabat ala kaifiyati tathhiril ardi, ing atase tata cara membersihkan bumi al mutanajjisati. Ingat ya, Anda jangan bayangkan masjidnya Nabi itu seperti masjid kamu yang mewah ini gitu ya. Masjid kamu ini kan terbaik se-Asia Tenggara. Asia sebelahnya cukir maksudnya ya. Masjid dulu Nabi ya cuman cukup ada tutupnya gitu, kira-kira bayangannya. Kalau dalam melihat gambarnya di Museum Asmaul Husna di sampingnya Masjid Nabawi itu, biasanya orang kalau haji atau umroh bisa rekreasi melihat museum. Kayak di sini museumnya Ki Hasyim Asy'ari itu, Museum Nusantara, Museum Ki Hasyim Asy'ari. Di sana ada museum namanya Asmaul Husna. Termasuk di situ dibuat gambaran, ada fotonya juga tentang Masjid Nabi kira-kira zaman dulu kayak apa itu. Ya itu masih tanah begitu itu, hanya pelapah pohon-pohon kurma yang dijejer terus dikasih. Karena Arab kan jarang ada hujan gitu ya, sehingga sangat sederhana bangunan itu. Nah, bina seperti itulah yang dimaksudkan dengan masjid itu sudah. Oke ya, bina atau bangunan seperti itu. Nah, itu yang dikencingi oleh Arabi tadi ini, masih berupa tanah gitu. Wadallalan, menunjukkan sapa nabi ing para sahabat ala kaifiyati tathhiril ardi, ing atase tata cara. Kaifiyah itu tata carane. Kaifiyah itu kan bagaimana? Bagaimana itu kan timbulnya mesti cara toh. Kaifiyah. Bagaimana ini? Oh, caranya ini loh. Nah, bagaimana? Maka kaifiyah itu diartikan tata cara. Ala kaifiyah tathhiril ardi, ing atase tata cara menyucikan tanah al mutanajjisati, yang terkena najis. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yursilu ngutus sapa Nabi. Yursilu ngutus sapa Nabi al-bu'usa, ing pira-pira utusan, delegasi, duta besar, pejabat. Nabi itu mengutus banyak utusan. Jadi zaman itu Nabi mengutus sahabat seperti Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Yaman itu dibagi menjadi 5 wilayah. Diutus beberapa sahabat Nabi yang dianggap senior untuk mengatur dan menyampaikan agama Islam itu. Itu namanya al-bu'us. Orang-orang yang diberi tugas menjadi diplomat, menjadi duta besar. Wayusi, dan ketika itu Nabi mengutus, wayusilan, memberikan wasiat. Wasiat itu pesan. Nabi nuturi, memberikan briefing lah gitu kalau sekarang. Memberikan pidato pembekalan. Wayusilan, memberikan wasiat sapa nabihim ing bu'us, orang-orang yang diutus, biqaulihi, kelawan dawe Nabi, yassiru wala tu'assiru. Yassiru, mudahkan. Yassiru, nggawe gampang sira kabeh. Wala tu'assiru, lan aja nggawe angel sapa sira kabeh. Ini prinsip yang menjadi dasar ajaran Islam. Jadi prinsipnya adalah at-taisir wa takhfif. Raf'ul haraj wa daf'ul masyaqqat, daf'ul darar. Itu prinsipnya. Hukum itu diciptakan sekali lagi harus menjadikan orang itu hidupnya menjadi mudah, menjadi indah. Paham ya? Seperti Anda bikin aturan permainan ketika main sepak bola. Ya, aturan yang terkait dengan permainan sepak bola itu kan hukum namanya. Hukum permainan ya. The rule of game-nya apa? Aturan dalam sebuah permainan. Itu kan menjadikan indah permainan. Paham ya? Hukum itu seharusnya berprinsip seperti itu. Akhirnya orang itu yang butuh hukum. Andai kata Anda nyaduk bal, andai kata Anda bal-balan, gak ada aturan, indah enggak? Enggak ada. Mosok lalu bal-balan gobal go meluwahi dilebokno karo tangan ngene ya. Sing akeh ndelok sapa gitu kan. Kan enggak ada permainan. Justru karena
Nggak ada aturan itu nggak ada keindahan gitu loh ya. Aturan itu harus memperindah, jangan mempersusah gitu ya. Nah, Nabi itu prinsipnya begitu, hukum itu at-taisir wa takhfif. Kayak tadi di kasus Sa'robi itu. Ya, yang bisa kita ambil hikmahnya kayak gitu. Anda jadi apapun, jadi wong tua, ketika di rumah kamu jadi orang tua, berikan kemudahan, tetapi kemudahan itu tetap menciptakan sesuatu kebaikan. Karena untuk baik itu tidak harus susah gitu loh ya. Untuk bisa menjadi baik itu tidak harus menjadi berat. Untuk menjadi baik itu tidak harus susah. Tidak harus mendidih gitu loh ya. Apa mendidih itu ya? Nggak harus kayak yo gitu. Ya. Kayak yo itu justru gak ada apa-apa nih gitu ya. Anda lihat yang naam-naam itu yo apa bahasa Arab naam-naam ya. Kayak yo itu. Ya mana tidak ada. Untuk bisa menjadi cerdas itu tidak harus mendidih kok gitu loh ya. Justru nyantai itu bisa menjadi cerdas. Sekolah Anda ini kan sekolah tapi gak kerasa sekolah gitu. Tapi iso pinter kan gitu toh. Ngaji gak kerasa ngaji ini tapi iso. Bahkan dengan ngantuk pun itu bisa. Hebat kan gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan yassiru wala tu'assiru. Oke. Nanti kita lanjutkan tentang fikul hadisnya. Ya, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Sekarang fikul hadisnya saya simpelkan saja. Dari hadis tadi disimpulkan beberapa fikul hadisnya. Ar-rifqu bil jahili wa ta'limuhu ma yalzamuhu min ghairi ta'nifin ma lam yartakib al-mukhalafata istighfafan au inadan. Jadi kamu harus tetap memberikan kasih sayang, harus welas, harus punya sifat rifqu terhadap orang yang tidak ngerti. Orang tidak ngerti itu biasanya kalau melanggar itu tidak dengan kesengajaan, tidak dengan kesombongan. Kita boleh marah, boleh jengkel itu ketika orang melakukan dengan kesombongan. Wis ngelakoni pelanggaran, kesalahan, wis maksiat tapi dengan sombong itu yang menjengkelkan, yang tidak terampuni. Makanya wong bodoh itu enaknya gitu itu. Ya. Masa wong bodoh enak gitu ya. Artinya ketika dia melakukan sesuatu kecenderungannya karena dia tidak paham, bukan karena menentang. Wong maksiat yang karena inat itu yang bermasalah. Inat itu karena menentang. Iblis itu tidak terampuni karena kesalahannya dengan kesombongan. Tapi ini Adam kan dengan penyesalan. Karena merasa ya terpleset gitu, dibujuk lah gitu, dirayu oleh setan. Jawazu mubadaratil mar'usin bil inkar ala man irtakabal mukhalafah bi hadrati ra'isim qabla isti'adzanihi. Boleh. Meskipun ada yang lebih punya kewenangan, Anda melakukan sebagai bawahan, sebagai orang yang di bawah pemimpin yang lebih tinggi, kamu melakukan tindakan tanpa harus minta izin terlebih dahulu. Ketika ada pelanggaran boleh mencegah itu. Qabla isti'dzani, ya. Jadi boleh mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan bila mana itu diperlukan. Tidak harus semuanya dengan proses izin tapi kalau terjadi kesalahan ya pemimpin yang lebih atas akan menegur, akan membetulkan ya terhadap suatu. Nanti sahabat kan langsung mengambil tindakan tanpa izin Nabi kan. Ketika ada orang kencing, lalu sahabat bergerak secara spontan melakukan pencegahan orang yang kencing, ya melarang gitu. Ketika Nabi melihat itu, Nabi justru lalu kemudian betulkan jarno disiai, barno. Oke ya. Jadi kesimpulannya boleh kalau Anda menjadi bawahan, menjadi staf, menjadi pelaksana di lapangan, melakukan tindakan yang harus dilakukan
Tapi ketika itu harus dikoreksi, ya harus mengikuti koreksi. Yang kedua, dafu al-dhamid dhararaini biritika bi akhafihima. Ketika ada dua masalah yang akan menimbulkan doror, jadi masing-masing ini akan menimbulkan persoalan, menimbulkan akibat yang membahayakan, ambil yang paling ringan. Nah, itu nanti muncul kaidah itu. Akhafud dhararain. Apa namanya? Akhafud dhararain. Kalau ada dua doror, dua sesuatu yang sulit, yang rumit, maka ambil yang paling ringan dari dua hal yang membahayakan itu. Najasatu baulil adami, bahwa kencingnya menungso itu najis. Saya ulangi, kencingnya manusia itu najis. Tapi kalau mani tidak najis, karena mani itu bahan kamu. Mani itu kan cikal bakal menungso. Naik kencing kan enggak, kencing itu limbah. Makanya dia najis. Pasti dia mengandung penyakit ya. Makanya ada orang kadang kok tombo pakai kencingnya sendiri itu kayak apa itu? Iya, enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Bang najis itu enggak boleh dikonsumsi, termasuk diminum itu enggak boleh. Apalagi wongi sehat, terus untuk jaga kesehatan ngombe uyu dhewe. Ngelak mulek kae dadine ya. Gak payu wong dodolan ngombe nek ngono carane ya. Ikhtiramul masajid wa tanzihuha anil aqdar. Sikapnya sahabat tadi menunjukkan bahwa masjid itu perlu dimuliakan, perlu dibersihkan dari kotoran. Wa kana hadza amran muqarraran ladaihim walidzalika walihada sara'u bil inkari. Sari'u bil inkari. Walihada sari'u, mereka cepat-cepatan melakukan pencegahan terhadap tadi ini, bahwa masjid itu harus dijaga. Oke ya. Jadi sikap sahabat yang cepat itu menandakan masjid itu kudu dimulyakno. Ngono lah ya. Itu kesimpulannya. Talabul mubadarah ila izalatil mafasid inda zawalil mani li amri rasulil lahum bisabbil ma'i ba'da faraghihi minal bauli. Tadi Nabi ya, ketika sahabat dilarang mencegah tadi ini, setelah selesai kencingnya Nabi segera memerintahkan apa? Supaya sahabat mengambil apa? Air. Ngambil timba, ngambil air. Itu artinya apa? Nek wis selesai persoalannya itu, segera selesaikan. Gitu ya, segera selesaikan. Ketika mafsadah yang pertama, ketika persoalan pertama itu sudah dianggap kencingnya tadi ini selesai, maka segera problem ini selesaikan. Tapi ketika ini diselesaikan di tengah jalan akan menimbulkan problem yang lebih tinggi ya, hentikan dulu, jangan dulu. Tapi nek wis mari sudah waktunya, segera lakukan penyelesaian. Karena Nabi tadi kan langsung. Nek wis mari langsung. Ya. Fa'amaro tadi itu Nabi an-nabiyyu bidzanubin min ma'in fa'uhriqa alaihi. Mubadarah itu. Al-ardu al-mutanajjisatu tadhuru bisabbil ma'i 'alaiha. Bumi, tanah itu sing najis, ketika Anda kencingi, itu bisa suci ketika dia diguyang karo banyu, bisabil ma'i 'alaiha. Otomatis indal jumhur, menurut jumhur. Wa indal Hanafiyah, menurut golongan Hanafi, tadhuru bisa menjadi suci apa ardun, apa al-ardu al-mutanajjisatu bil jafafi. Jadi ada pensucian secara otomatis. Ketika kamu kencing di suatu tanah, lalu tanah itu menjadi kering, keringnya itu otomatis dia menjadi apa? Menjadi suci. Meskipun tidak pernah disoi banyu tadi. Paham dong? Jadi ada yang suci karena otomatis ya ini tadi. Tanah sing dikencingi, ketika dikencingi masih basah itu ya najis. Tapi ketika lalu dia kering, menurut mazhab Hanafiyah, otomatis dia akan menjadi suci dengan sendirinya. Oke ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.